Salat duha. Ustaz, kapan waktu yang terbaik untuk salat duha? Salat duha itu pertama waktunya dulu. Waktunya dimulai sejak waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Ingat ya? Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu 1 tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya sampai kokoh ada matahari, bayangannya sudah 1 tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan mataharinya disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang 1 tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Di awal duha ini ada kemuliaan. Hadisnya sahih. Sahih sekali. Di At-Tirmidzi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, atau kama qala, man shallal ghadata fil jama'ati. Di redaksi lain fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis lain di masjid. Jadi ada 2 diksi di sini, 2 redaksi. 1 ditunaikan berjamaah, yang kedua di masjid. Saya mengambil jalan tengahnya saja. Yang prioritas itu yang dimaksud masjid. Salat di masjid. Tapi kalau ada uzur tidak memungkinkan ke masjid. Nah ini. Biasanya sih uzur yang dimaknai di sini ada yang lekat dengan perempuan yang tidak memungkinkan ke masjid karena alasan-alasan yang ditoleransi oleh syariat. Dan itu nanti banyak riwayat menyebutkan statusnya sama dengan sholat yang ditunaikan laki-laki di masjid. Jadi ibu jangan berkecil hati, karena memang hati sudah kecil gitu. Kalau besar kan repot tuh, nggak bisa ketampung. Jadi kalau misalnya suami laki-laki ke masjid dan perempuan tidak memungkinkan karena alasan yang ma'dzur syar'an, ya ditoleransi oleh syariat, itu tunaikan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Nah, kalau ingin dapat awal duhanya syuruknya, maka tunaikan berjamaah di rumahnya. Ya, misal dengan asisten rumah tangga atau ada anak yang nggak ke masjid, misalnya yang perempuan, sama-sama lakukan di rumah. Nanti ada 3 keadaan perempuan yang tidak memungkinkan untuk ke masjid boleh di rumah. Nah, baik. Sebelum 3 keadaan itu saya sebutkan, saya balik dulu supaya tidak terlampau melompat. Man shalal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian thumma yaq'udu yadhkurullaha. Lalu dia tidak langsung beranjak, berzikir dulu. Duduk zikir. Saya telah terangkan di satu kesempatan di malam tadi kan, zikir itu banyak, bisa berdoa, bisa kalimat thayyibah, bisa baca Al-Qur'an, bisa taklim, itu bagian dari zikir. Taklim, kalau ada muhadarah, orang Arab bilangnya muhadarah, kalau kita taklim. Itu paling singkat, paling gampang, dapat sholat syuruk tuh paling enak tuh itu. Kalau Sabtu Ahad kan ada kajian subuh kan, enak kan tuh duduk. Nah itu kajian itu termasuk dari zikir yang mengingatkan kita dengan Allah. Itu dalilnya di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 190-191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, tafakkur itu masuk dalam kajian, konteks kajian. Ah itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di hadis Muslim, komen Nabi terhadap orang yang sedang ngaji itu tinggi, menyampaikan 4 kemuliaan. Ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Enggak pernah ada orang kumpul di salah satu rumah Allah. Kemudian kumpulnya itu spesifik. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Mereka ngaji di situ, ngaji, mempelajari ayat, mendiskusikannya. Illa kecuali orang-orang itu sedang disebutkan oleh Nabi mendapatkan 4 kemuliaan. Ghasyiyatuhum rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan sakinah, ketentraman pada jiwa. Ya, kemudian wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat, malaikat banyak berkumpul. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah ini dia kalimatnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Disanjung-sanjung oleh Allah orang-orang ini, ya kan? Sanjung-sanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di dekat arsy. Disebut-sebut namanya.
Ya, itu hambaku fulan. Fitnah disebut-sebut tuh. Fitnah nih. Masya Allah, datang jauh-jauh dari Jakarta. Sebutin tuh sampai selesai. Ya, Masya Allah. Itu disanjung tuh. Makanya Nabi itu mensupport kita untuk menghidupkan halaqah zikir. Nah, zikir itu salah satunya ada yang memahami dengan ilmu. Majlis-majlis ilmu, majalis ilmi. Nah, dalilnya dari mana? Yang Al-Mujadalah itu ayat 11. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Paham ya? Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian dia nggak langsung beranjak. Jadi setelah sholat 2 rakaat subuh, ya kan? Nggak langsung pulang, duduk dulu. Ada yang ngaji, ada yang ikut taklim, ada yang tilawah, ada yang ulang hafalan. Nah, sampai tiba bidayatul duha, awal duha. Awal duha itu disebut dengan syuruk itu. Ya, hatta bidayatul duha, sampai tiba awal duha. Ya, fa yusalli raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat di awal duha itu. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan haji dan umrah. Sempurna. Jangan dipahami sudah haji dan umrah, bukan. Dipahaminya pahala yang senilai itu. Ya, tapi belum tentu dapat kemuliaan sholat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan kemuliaan yang lainnya. Tapi pahalanya baik. Apa di antara pahalanya senilai haji dan umrah itu? Ya, berpeluang mendapati surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang merubah perilaku jadi lebih baik. Kan birrun itu adalah perubahan dari sifat kurang baik menjadi baik. Ketika melekat pada pelakunya disebut mabrur. Makanya di situ disebutkan haji mabrur, haji yang merubah perilaku seseorang menjadi baik. Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten salat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa salat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan. Jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha itu berlangsung, kalau sekarang tariklah waktunya 1 jam dari sholat subuh, ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam paling cepatnya. Jadi kalau subuh 4:30, awal duhanya tuh awal syuruk jam berapa? 5:30, ya. Atau kalau mau garis aman kadang ada yang nambah 15 menit lagi, ada yang nambah 1,5 jam gitu ya, nggak ada masalah. Sampai matahari mulai naik sekitar jam 7:30, jam 8 lah, 7:30 sampai jam 8. Nah, itu sudah pertengahan duha. Kalau dikonversi ke jam sekarang, zuhurnya jam 12 kurang, ya sampai jam 10:30 lah pertengahan duha itu. Kalau lihat situasi sekarang ya, kadang-kadang panas kan, kadang-kadang agak mendung gitu. Sampai 10:30 itu pertengahan duha. Kalau awal duha, bilangannya 2 rakaat. Pertengahan duha bisa sampai 4. Bisa sampai 4. Umumnya. Manfaatnya banyak lagi. Itu yang dimaksudkan pengganti zikir dari seluruh tubuh itu. Ya, tubuh kita kan sebetulnya harusnya berzikir, semua tubuh kita tuh. Dari pikiran, dari mata, telinga sampai ujung kaki. Zikirnya anggota tubuh itu dengan mengingat Allah, dengan cara menggunakan semua fungsi tubuh pada yang dikehendaki oleh Allah. Mata ini yang Allah inginkan apa? Melihat yang baik. Jadi zikirnya mata itu menatap yang baik-baik menurut Allah. Ketika menatap yang buruk, dia sedang keluar dari jalur zikir. Demikian cara memahaminya. Nah, itu pengganti itu yang mengkafar kewajiban itu. Wajib ini dalam konteks bukan wajib dalam seperti hukum fikih ya, bukan. Artinya sesuatu yang seharusnya melekat secara fitrah, ya. Nah, itu tertutupi oleh rakaat salat duha di pertengahan. Yang 2 rakaat itu. Kalau kita mau teruskan sampai 4 boleh. Ya, itu yang salah satunya bisa menjaga kita dari musibah umum yang mungkin terjadi. Ya, misal banjir di komplek misalnya, kita bukan komplek PTM ya. Komplek tertentu misalnya. Kalau di sini insya Allah nggak banjir. Ya, cuman kadang naik dikit. Insya Allah selesai. Banjir nih, nah, misalnya. Itu kan umum terjadi tuh. Kok bisa gitu ya? Yang seharusnya volume airnya tuh kelihatan tinggi, tapi ada satu rumah yang nggak kena air tuh balik lagi gitu. Nah, itu maksudnya. Macet nih sekarang kan? Udah macet sana sini macet luar biasa. Padahal si Komo nggak lewat kan? Itu menariknya. Yang konsisten ibadah ini itu tiba tuh bisa saja dipalingkan dari jalur macet itu. Ada yang ngasih tahu kah? Tiba-tiba ada polisi datang misalnya, Pak nggak usah kesini Pak, ini padat, Bapak lewat sini aja tuh. Kok bisa cuman Anda gitu kan yang diarahkan ke situ? Ya, terus bisa jadi
Ada misalnya iring-iringan lewat, ya kelihatan, udah masuk aja sini, masuk tuh, ikut kan, bukan pindah mobil, maksudnya mobil yang ikut di belakang tuh, ya. Tuh. Kadang-kadang kan juga mengikuti mobil jenazah, ini ada orang soleh meninggal tuh masih beramal juga kan, ambulan diikutin di belakang. Nah itu, ya itu musibah umum yang kadang menimpa, tapi kita tidak mendapatkan bagian dari itu, terjaga. Bukan musibah khusus spesifik yang harus dialami untuk melatih ketangguhan kita dalam berkehidupan. Yang ketiga, akhir duha. Akhir duha itu sampai menjelang zuhur. Dari 10:30 sampai menjelang zuhur, sampai menjelang tibanya azan zuhur, itu akhir duha. Itu bisa sampai 8 rakaat bisa. 2 sampai 8 rakaat. Kerjakan 2 ya, sama 4 kali. Seperti taraweh yang 11 rakaat itu kan 8 rakaatnya ada yang 2 deh. Boleh. Mau 4 juga bisa. Tunaikan itu. Di antara fadilahnya bisa memudahkan limpahan rizki. Ya, tapi bukan narik kemudahan rizki sebagai motif atau modus untuk sholat duha. Kalau itu biasanya walaupun dapat berkahnya kurang gitu. Ujung-ujungnya nanti masalah aja. Ya, biasanya suka begitu. Kalau saya sarankannya nggak usah mikir apa-apa, pokoknya kerjakan lillah aja. Nanti biarkan Allah yang menggerakkan segalanya. Paham ya? Baik. Boleh nggak dikerjakan berjamaah sholat duha? Sifatnya sebetulnya sendirian. Tapi pernah ada kasus Nabi sedang sholat duha, terus beberapa di belakang ikut makmum ke Nabi, dan Nabi tidak menegur dan tidak memberi kode, diteruskan sampai selesai. Maka ulama kemudian melihat itu sebagai salah satu landasan dibolehkannya dalam keadaan tertentu, ya duha itu dilakukan berjamaah. Contohnya apa? Anak-anak sekolah, ya kan, pengen diajarin salat duha, dipraktekin, boleh. Ustadz yang imamin, anak-anak di belakang jadi makmum, boleh, sah. Ayah ingin melatih di rumah duha kepada anak-anak dan istri misalnya kan, untuk membiasakan, dilatih berjamaah dulu, itu boleh. Dalilnya yang tadi yang digunakan. Itu nggak ada perbedaan pendapat loh. Jadi kalau Anda maksa sendiri berbeda, Anda yang berbeda sendiri. Ya, awas. Jadi ngajinya disempurnakan, ada. Tapi bukan berarti menjadi kebiasaan yang dilestarikan dalam konteks ini terus sehingga seakan-akan menjadi itu tradisi untuk berjamaah, bukan itu. Ya, sama sebetulnya dengan sholat malam juga. Sifat sholat malam itu sifatnya sendirian sebetulnya. Ya, bukan berjamaah. Tapi bukan berarti nggak boleh berjamaah. Ada dengan tujuan tertentu untuk berlatih atau mendapatkan kenikmatan bacaan. Kalau imamnya bagus, khusyuk baik, gitu. Kita berlatih untuk mendapatkan itu. Ya, dalilnya banyak. Yang paling populer itu kan yang Ibnu Abbas itu, radhiyallahu taala anhu. Masih ingat? Ingat ya. Di Abu Daud itu nomor 1367. Ya, Ibnu Abbas itu sampai nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk melihat kebiasaan Nabi di malam hari. Ya, sampai kemudian bangun malam hari, beliau memviralkanlah kejadian itu ke kita semua. Jadi kejadian baik itu boleh diviralkan. Ya, kejadian baik boleh diviralkan. Tapi kalau musibah ditolong, bukan diviralin. Udah tahu orang kebakaran, di videoin, terjadi kebakaran, saya ngapain? Orang di mobil minta tolong, Anda videokan gitu kan? Ya, maaf ya. Nah ini duha itu ya, yang ditunaikan itu 2 rakaat bisa 4 di akhirnya, itu bisa mempercepat datangnya apa? Rizki sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan selalu ditafsirkan dengan uang atau proyek, tidak. Kesehatan itu rizki, yang kalau sakit mungkin biayanya cukup tinggi. Ketenangan itu rizki, yang kalau gelisah keberlangsungan bisa ke psikiater atau psikolog, yang biayanya juga mahal juga. Makanya tenang itu mahal, Bu, Pak ya, tenang itu mahal, dan itu solusi sekali, solusi. Kecuali kalau ada maksiat tenang, nah itu bermasalah. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah.
Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, dua ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau mau dikuatkan biasanya banyak ulama memasukkan ayat 284. Ada yang sudah masuk ke dalam Ka'bah di sini? Ini informasi saja. Dan 3 ayat ini, Al-Baqarah 284, 285, 286, itu ayat yang dituliskan di dinding Ka'bah. Itu yang saat berhala dikeluarkan, gambar-gambar dihapus, syair-syair diganti dengan ayat Quran, sehingga jadi kain kiswah Ka'bah di luar. Itu ada sejarahnya. Yang di dalam pun dihiasi dengan hiasan ayat Al-Quran. Di antara yang dituliskan itu Al-Baqarah ayat 284, 285, 286. Intinya di 285 dan 286-nya. Tadi rakaat pertama yang saya bacakan dalam salat Isya. Hadisnya sahih. Itu spesial malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengabarkan kabar gembira siapa yang membiasakan membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian 2 ayat terakhir di Al-Baqarah dari amanar rasulu sampai fangsurna 'alal qaumil kafirin, tidaklah dia membacakan itu kecuali setiap hurufnya dijaminkan mengabulkan doa-doa yang dia mohonkan sepanjang benar doanya dan tidak diselimuti maksiat. Ini maaf ya. Ini saya minta maaf dulu nih. Kalaupun Anda benar doanya khusyuk sampai nangis, tapi ada selimut maksiat dalam permohonan doa itu pengabulannya mental lagi. Hadisnya sahih. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghdara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya rabb faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalik فمطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan jauh. Awas, menempuh perjalanan panjang untuk ketaatan itu mempercepat doa dikabulkan 2 kali lipat dibanding orang biasa. Makanya kalau ada orang mau ke Mekah umrah, mau haji, titip doa. Ada yang mau beasiswa ke Madinah, ke Mekah, ke Al-Azhar, ke Mesir, titip doa. Saya biasanya kalau mau berangkat umrah, Ustaz titip doa, ayo tulis banyak tuh. Nggak saya baca. Saya simpen aja, ntar dekat Ka'bah, ya Allah engkau maha mengetahui. Ya. Mohon kabulkan semua doa-doa ya dari teman-teman jamaah yang dititipkan dalam kertas yang telah mereka tuliskan itu. Simpel kok, daripada capek kita bacakan satu-satu. Dan alhamdulillah biasanya ya insya Allah terkabul. Insya Allah. Itu perjalanan jauh. Nah orang ini menempuh perjalanan untuk sekedar berdoa. Safar. Ya, safar yang baik. Kemudian yang kedua, yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Ini saya tidak bermaksud mengajarkan ya, cuma menunjukkan prakteknya begini nih. Ada yang bisa bantu saya nggak? Satu orang maju. Cepat. Yang depan aja, depan. Jazakallah khair. Mohon pegangkan mic sebentar. Ya, makasih ya. Lihat sini. Gini. Nah, ya. Jazakallah. Nah, ya. Ini tangan. Lihat. Telapak 2 ya. Berdoa itu sesuai porsinya dan ikuti caranya Nabi. Kalau doanya formal dalam sholat dan diikat dengan gerakan, jangan kreatif. Ikuti seperti Nabi yang contohkan. Misal dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni sallu. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Nanti ada 3 posisi atau sampai 4 posisi dalam sholat yang mempercepat terkabulnya doa. Posisi puncaknya sujud. Hadisnya sahih. Inna ma aqrabal abdi min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthirud doa. Keadaan terdekat antara hamba dengan Rabbnya adalah saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Tangannya posisi sujud begini, menempel. Jadi nggak usah begini. Oke? Begini. Nah ini di luar sholat. Di luar sholat, kalau berdoa, tangan begini. Lihat baik-baik ya. Ini kitabnya agak banyak, bahasanya panjang. Saya berikan yang simpelnya saja ya. Baik. Ini kan teman-teman telapak yang kanan, yang kiri ya.
padukan begini. Ya. Lalu setiap Anda kan pasti punya garis yang kanan dengan garis yang kiri. Ada kan? Itu membentuk keseimbangan. Oh, ini bukan ilmu otak-atik ya. Ini ada sanadnya nih. Pertemukan dua garis itu sehingga seimbang tangan ini. Tuh. Ini masalah sederhana tapi poinnya penting sekali. Sudah? Cara yang pertama begini. Ini di luar sholat dan bukan dalam posisi saat istisqa, saat minta hujan. Begini. Sudah? Pertemukan. Lalu letakkan jajar dengan dada di sini. Ya. Jadi kalau dada itu, ini posisinya, ini nahar di sini. Ini ada rongga dari bagian atas dengan perut, ada rongga kosong. Nah ini yang disebut dengan sodrun di sini. Ya, kalau kita meletakkan telapak tangan saat sholat begini, letaknya di sini. Yang ini perut, yang ini nahar. Doa itu di sini. Jelas? Semakin kita memohon dengan lebih sangat, naikkan sedikit begini. Sudah? Kalau istisqa, minta hujan, agak lebih tinggi ke atas. Nah ini cara mengangkat yang standar di sini. Untuk memohon. Jelas? Oke. Jazakallah khair. Nah ini, orang ini, dia mengangkat tangannya. Jadi, melakukan perjalanan jauh, mengangkat tangannya, yamuddu yadaihi ilas sama. Orang yang berdoa dengan mengangkat tangan, itu dijawab doanya oleh Allah lewat keterangan Nabi SAW. Itu bisa kama qala 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak mengangkat tangan saat berdoa. Jadi Anda cuma sekedar doa dengan mengangkat begini, itu lebih cepat potensi dijawabnya dengan mengangkat doa. Ada seorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang meminta kepada Allah dengan mengangkat tangan atau kama qala?" Lalu Nabi mengonfirmasi bertanya balik, bagaimana kalau ada seseorang memohon kepada Anda dengan mengangkat tangannya? Pak, tolong Pak, tolong Pak, tolong. Gitu kan? Di depan rumah Anda, 1 jam begitu Pak, tolong Pak. Kira-kira Anda beri atau tidak? Minimal kalau Anda nggak punya kemampuan, Anda referensikan atau beri sesuai kemampuan Anda kan? Angkat tangannya. Dia jawab, saya malu kalau nggak ngasih. Apa kata Nabi? Innallaha hayyun karimun. Allah itu lebih punya sifat peka untuk merasakan malu pada hambanya kalau dia tidak memberi ketika hambanya mengangkat kedua tangan. Nah, nanti ada beda-beda posisi saat khatib Jumat misalnya 1 begini untuk khatib. Makmum mengangkat 2 tangan. Yang ketiga dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Asmaul Husna. Doa yang dibuka dengan Al-Asma'ul Husna itu dijawab 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan doa yang langsung dimohonkan kepada Allah. Itu perintah. Tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria apa ujiannya? Diuji oleh Allah, hidup demikian lama sampai rambut memutih, fisiknya letih, istrinya divonis secara medis, maaf, monofos dan mandul. Kata medis gak mungkin punya keturunan. Maka beliau berdoa kepada Allah dan dalam doanya dimulai dengan Al-Asma'ul Husna. Sebelum sampai ke doa itu di Ali Imran ayat 38 sampai 39, buka dulu Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Ini perintah langsung dari Allah. Qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Quran surah ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Qulid Allah, kalau engkau punya masalah hambaku, dan tidak ada di dunia ini yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'. Setiap yang hidup itu, aku pasti akan uji dengan masalah. Itu kata Allah. Jangan disimpan sampai di situ, teruskan. Bukan untuk membebani hambaku dengan masalah, tapi untuk menaikkan kualitas hidupnya sehingga menjadi lebih baik. Jadi ketika Allah titipkan masalah itu, bukan ingin membuat kita bermasalah. Tapi dengan masalah itu kita diuji supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Ini Anda yang kuliah di UPI di sini, ada ujian nggak? Untuk apa ujian itu diadakan? Supaya bisa melihat kualitas peningkatan ilmu Anda dari masuk sampai naik tingkat. Kalau nggak ada ujian, nggak kelihatan kualitasnya bertambah. Logikanya begitu.
Dan tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah. Karena rumusnya mengatakan hidup berbanding lurus dengan masalah. Yang hidup pasti punya masalah. Yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Karena orang yang tidak hidup, yang hilang masalahnya, selesai hidup. Baik. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Baik. Siapa yang ingin punya masalah? Alhamdulillah. Baik. Yang lain, wallahu a'lam. Nah, kulit Allah kalau sedang diuji masalah, kan yang ngasih siapa? Yang nitipkan siapa? Yang punya solusinya siapa? Kalau Anda tahu yang punya solusinya Allah, kenapa curhatnya bukan kepada Allah? Kan tadi contohkan di Quran, kalau punya masalah curhatin ke Allah. Quran surah 12 ayat 86, sejak era Nabi Yakub, masalah di rumah tangga, anak bermasalah curhatnya pada siapa? Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau punya masalah, sesedih apapun, curhatnya Allah. Bentangkan sajadahmu. Curhatkan dalam sujudmu, tingkatkan takwamu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Quran surah 65 di akhir ayat yang kedua. Bentangkan sajadahmu, curhatkan, habiskan dalam sujudmu, keluarkan tangismu. Sehingga bebannya jadi ringan. Walaupun solusi belum datang, hatinya sudah tenang. Yang diperintahkan panjangkan sajadahmu, bukan panjangkan statusmu. Kita sudah tahu ayatnya, paham ketentuannya, tapi kenapa prakteknya ditumpahkan di Instagram, di Facebook, bikin vlog di YouTube, hanya untuk curhat saja. Dan ironinya dalam hal yang demikian, tahu yang menyelesaikan Allah. Sekarang tambah bonus, aminkan ya. Yang mengaminkan doa ini mudah-mudahan dihilangkan masalahnya. Puguma mana yang ada bermasalah kayaknya ini dia. Itu gimana? Kumaha tuh ya teh? Paham? Curhatkan sama Allah. Nah, bagaimana mintanya? Sebut namanya ya Allah. Awinur Rahman. Kalau kita ingin minta lebih cepat, minta dengan kelembutan Ar-Rahman. Rahman itu bisa disebut namanya ya Rahman, bisa cari cara mintanya yang paling lembut, yang menyentuh. Allah senang dengan kalimat yang menyentuh. Misal ya. Kembali ke Nabi Zakaria tadi. Quran surah 3 ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, hamba-hambamu itu telah menghukumi aku dan istriku tak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan engkau yang maha pemberi tanpa punya batasan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang pemberianmu tak ada batasan. Mohon ya Allah, anugerahkan keturunan dari sisimu saja ketika mereka mengatakan tidak mungkin itu punya. Sungguh engkau yang maha mendengar doaku ya Allah. Perhatikan, kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, mohon tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi dan kepada siapa lagi aku mesti memohon. Itu dalam banget. Ya Allah, engkau perintahkan aku berikhtiar mencari kerja, aku lakukan. Engkau perintahkan mengeluarkan keringatku dengan cara yang halal, aku kerjakan ya Allah. Engkau perintahkan aku jauhi yang engkau larang, aku lakukan ya Allah. Sekarang aku telah berikhtiar dari sejak keluar, aku telah menunaikan sholat subuh seperti yang engkau maha mengetahui. Dan menjelang malam aku mengadukan bahkan di rumahmu ya Allah hanya untuk sesuap nasi bagi istri dan anakku dari yang halal itu. Aku telah melakukan apa yang engkau perintahkan, aku hanya memohon apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar yang aku kerjakan sampai detik aku bersujud di hadapanmu di rumahmu ini belum kau kabulkan, mohon tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah dengan cara apa lagi mesti aku memohon kepadamu.